Halo, aku lagi mau bahas tentang new ways of working atau cara kerja baru gitu ya. Ya alhamdulillah tahun ini aku terlibat di penelitian tentang itu, new way of working, dan penelitian ini tuh mencoba untuk membuat model bagaimana kita bisa mendorong transisi menuju new way of working di institusi publik, dalam hal ini kementerian, salah satu kementerian di Indonesia. Nah, sebenarnya ini penelitian yang buat aku pribadi gitu ya. Aku merasa bersyukur bisa tergabung di dalamnya karena aku jadi banyak belajar hal baru gitu, terutama tentang paradigma new way of working. Apa sih sebenarnya new way of working ini gitu ya. Nah, apa? Jadi mungkin karena ini penelitiannya banyak banget ya, panjang banget gitu kan. Aku mau share ini aja istilah-istilah yang mungkin kadang orang tuh makainya sering bolak-balik gitu, sering sering sama padahal sebenarnya punya makna yang berbeda gitu dalam hal new way of working. Apa aja tuh istilahnya? Jadi ada istilah telemarketing lagi, teleworking, habis itu flexible working dan new way of working gitu. Jadi ada tiga apa namanya tiga tiga istilah nih yang sering kali tuh dipakai tuker-tukeran padahal maknanya berbeda gitu. Nah, yang pertama itu adalah teleworking. Apa sih yang dimaksud dengan teleworking? Teleworking itu adalah cara kerja yang mencoba untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi gitu, baik itu teknologi digital gitu ya ataupun device-nya, misalnya bagaimana tadinya pakai mesin ketik sekarang jadi pakai komputer, laptop gitu ya, tadinya pakai kirim surat gitu sekarang pakai kirim email gitu. Nah, itu yang disebut dengan teleworking. Jadi bagaimana kita mencoba memaksimalkan fungsi teknologi gitu di dalam membantu kita bekerja. Yang pertama teleworking. Terus yang kedua itu adalah flexible working arrangement atau FWA. FWA ini apa? FWA ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa membuat cara kerja kita itu lebih fleksibel. Fleksibel secara apa? Baik itu secara waktu ataupun secara lokasi gitu. Makanya kan waktu pandemi itu ada istilah working from anywhere gitu ya, working from home gitu ya. Nah, kenapa fleksibilitas ini akhirnya bisa terjadi gitu? Karena salah satunya ya karena penggunaan teleworking tadi, karena kita menggunakan kita semakin mengadopsi teknologi digital dalam cara kita bekerja gitu. Misalnya tadi kalau mau kirim surat gitu ya harus ketemu sama orangnya, sekarang bisa via email aja. Atau kalau misalnya mau meeting gitu harus di kantor, sekarang kita punya ruang meeting virtual gitu ya, pakai platform-platform seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, semua apalah macam-macam lah, ada ruang-ruang virtualnya itu gitu. Sehingga dengan adanya teknologi-teknologi teleworking tadi membuat cara kita bekerja itu bisa lebih fleksibel, baik itu secara waktu ataupun secara lokasi. Kalau waktu misalnya ya dulu kan jam kerja itu terkenal 9 to 5 gitu ya, tapi sekarang kan bisa dilihat banyak ada orang yang bisa kerjanya pagi atau ya ada orang yang bisa kerjanya malam gitu ya, ada yang ya macam-macam mobile gitu kan modelnya. Jadi itu istilah FWA ini, flexible working arrangement. Nah, ini juga yang sering dibolak-balik nih. Apa sih bedanya flexible working arrangement dengan new way of working gitu? Karena sebenarnya kalau aku lihat gitu ya, kalau kita lihat dari perkembangan literatur yang ada, new way of working ini sudah menjadi kajian yang cukup lama sih gitu. Bahkan mungkin kalau dari literatur itu sekitar 30 tahun yang lalu mulainya. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya dibicarakan ya tentang new way of working. Tapi memang aku pikir
apa ya, momentumnya dapat itu kemarin setelah pandemi, karena semua orang di dunia itu dipaksa gitu kan untuk melakukan social distancing, sehingga kita harus berpikir kreatif gimana nih caranya kita bisa tetap bekerja tapi dalam kondisi yang terisolasi atau dalam kondisi yang social distancing ini gitu. Nah, new way of working, bedanya sama flexible of working sebenarnya ini buatku pribadi tuh kayak semacam kelanjutannya dari flexible working. Kalau flexible working tadi kan tempat kerjanya fleksibel gitu kan, bisa secara lokasi dia fleksibel atau secara waktu dia fleksibel. Nah, new way of working ini sebenarnya sebuah paradigma berpikir bagaimana supaya cara kerja gitu ya, cara kerja kita itu semakin membuat kita itu lebih otonom sebagai pekerja, kita itu bisa menjadi lebih bebas, lebih independen gitu. Karena bayangannya kalau kita bekerja dengan rasa bebas gitu ya, dengan memiliki otonomi, kita bisa memaksimalkan kemampuan kita gitu. Jadi nggak kerja itu bukan karena terpaksa, atau kerja itu bukan karena kewajiban segala macam, tapi kerja itu karena itu hal yang kita lakukan, hal yang kita suka untuk lakukan gitu, karena kita punya kebebasan untuk mengatur bagaimana cara kita bekerja. Nah, kenapa otonomi ini akhirnya menjadi salah satu prinsip yang penting dalam new way of working menurutku? Karena tadi ya, secara teknologi sekarang udah lebih mumpuni gitu, cara kita bekerja nggak harus tergantung dengan kantor, nggak harus tergantung dengan waktu bekerja gitu kan. Terus udah ada fleksibilitas juga di beberapa kantor gitu, misalnya ada yang ngebolehin karyawannya bekerja dari rumah atau dari mana aja gitu kan. Terus ada juga kantor-kantor yang sifatnya internasional gitu ya, jadi jam kerjanya itu bukan 24 jam, tapi jam kerjanya itu mengikuti dari waktu-waktu yang ada di negaranya masing-masing. Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi karena secara teknologi udah lebih canggih, secara sosial juga udah lebih fleksibel, maka yang menjadi nilai menurutku itu adalah otonomi. Nah, otonomi ini gimana bedanya new way of working ini dengan flexible of working. Jadi di new way of working ini juga selain diperkenalkan fleksibilitas waktu, lokasi, ada juga misalnya kebebasan atau pilihan dalam hal apa? Dalam hal pengembangan diri, pengembangan karir, dalam hal bagaimana mereka membangun personal capability-nya gitu. Itu yang sehingga membuat ketika kita bekerja itu udah, karena kita merasa tempat kerja kita itu adalah tempat kita berkembang, tempat kita tumbuh gitu, dengan dengan sendirinya gitu, diharapkan new way of working ini bisa membangun situasi kerja yang lebih kondusif dan konstruktif untuk pekerjanya. Nah, itu sih menurutku 3 hal yang sering kali masih kita pakai bertukar-tukar padahal maknanya beda gitu. Teleworking, flexible working, sama new way of working. Misalnya kalau misalnya di kantor kita gitu ya, baru ngasih teknologi baru ngasih alat-alat teknologi, device teknologi seperti komputer, internet gitu, tapi jam kerjanya masih 9 to 5, udah gitu tempat kerjanya harus di kantor, ya berarti itu masih kategorinya teleworking. Tapi kalau misalnya di kantor itu kita udah ada udah ada teknologinya, terus peraturan kantornya nih gitu udah ngasih kebebasan secara waktu untuk bekerja, udah bukan kebebasan sih ya, fleksibilitas bekerja, terus ada kebebasan dari sisi lokasi, bisa kerja dari rumah, atau ada satellite office-nya gitu ya, atau ada co-working space-nya gitu, maka itu udah termasuk flexible working arrangement, FWA. Nah, satu sisi yang lain, kalau misalnya di kantor itu selain tadi udah ada FWA, udah ada fleksibilitas gitu ya dari sisi waktu ataupun lokasi, juga ada upaya-upaya untuk membuat pengembangan diri, terus perhatian ke arah well-being pekerjanya gitu ya. Jadi tiap orang itu bisa bekerja
dengan kondisi masing-masing. Aku misalnya seorang ibu dari balita gitu ya, dimana misalnya aku lebih prefer lebih banyak kerja di rumah supaya bisa dekat sama anak-anak gitu ya, dan waktu kerjanya aku pikir bebas karena menyesuaikan dengan care cuti yang aku ada akan di rumah gitu. Nah, tapi dengan kondisiku ini aku bisa tetap membangun karir, aku bisa tetap mendorong memilih kira-kira milestone karir yang bisa aku yang bisa aku tempuh dan aku lakukan. Nah, itu udah part dari new way of working. Itu sih menurutku ya, contohnya gitu setidaknya. Jadi itu sedikit dari new way of working. Mudah-mudahan bisa memberi semacam pengantar dulu gitu, itu dari apa yang dimaksud dengan new way of working. Makasih udah dengerin.